Hei hei hei, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Dan saat ini sedang menyaksikan podcast Wodolau Art. Hari ini kita punya bahasan menarik soal Belis di NTT. Nah, di sini kita sudah punya dua narasumber, yaitu Kak Edwin dari daerah Malaka dan Febri dari daerah Manggarai. Semoga podcast ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Selamat menikmati. Untuk pertamanya kita akan mulai dari Kak Edwin sendiri. Halo Kak Edwin, selamat sore. Halo, selamat sore. Ah, Ini saya mau tanya ini sedikit. Kita kan mau bicaranya soal Belis ini. Nah, saya mau tanya dulu, Kak Edwin itu aslinya dari daerah mana sih sebenarnya? Saya sekarang di Malaka. Oh ya, di Malaka ya. Malaka, Malaka. Di sini kalau latar keluarga bapak orang TTU, mama orang Malaka. Nah, untuk adat dan budayanya sendiri yang dijalankan itu dari daerah mana? Apakah mengikuti dari daerah bapak atau bagaimana? Di sini saya ikut drama waktu perkawinan bapak dengan mama. Itu bapak masuk ke keluarganya mama. Dalam artian itu masuk secara adat itu masuk mengikuti tradisinya mama. Iya. Di Malaka. Untuk budaya perkawinan di Malaka sendiri itu kira-kira seperti apa sih Kak? Umumnya itu tradisinya matrilineal, bahasanya benar. Matrilineal. Ikut tradisi mama. Nah, ada beberapa daerah lagi, beberapa bagian dari Malaka yang masih pakai tradisi membelis wanita, keluarga perempuan. Nah, itu mungkin dengan sendirinya jadi patrilineal tadi, masuk ikut tradisi bapak gitu. Jadi tidak full, tapi umumnya di Malaka masuk tradisinya mama begitu. Oh, jadi dari pihak laki-laki yang membelis tapi masuk ke tidak. Dari yang tadi di sini ada umumnya ada dua tradisi. Yang satunya membelis. Ada umumnya yang tidak ada belis. Yang di Malaka umumnya tidak belis. Masuk ke keluarga perempuan. Di sini kita kenal ada satu istilah itu dalam bahasa daerah itu sering orang sebut bilang tamasoi saiseti. Kalau misalnya teman-teman nonton pertandingan sepak bola yang dulu apa ya, yang tadi tahun lalu misalnya, itu sering ada yel-yel dari kita di sini, tamasoi saiseti. Itu artinya dalam terjemahan langsungnya itu masuknya mudah, keluarnya susah keluar gitu. Jadi itu ibarat apa, mereka kasih ke itu bahasa pribadi itu kasih ke keluarga laki-laki. Jadi banyak ke laki-laki itu datang ke keluarga perempuan itu gampang-gampang saja tanpa membelis apa yang dibawa, seberapa besar nilai yang dibawa untuk sekedar penghargaan kepada keluarga perempuan, berapapun nilainya diterima saja. Tapi habis itu laki-lakinya masuk ke dalam keluarga, tidak pulang ke kampung. Bukan tidak pulang sih, pulang tetap pulang karena jalinan keluarga tetap ada, tapi tradisi selanjutnya itu tradisi perempuan gitu. Oh, jadi kira-kira kalau kalau kayak di kalau kayak di Sumba itu kawin masuk ya ceritanya kalau pihak laki-laki kawin masuk. Nah, tidak itu. sanggup untuk Nah, laki-lakinya masuk ke keluarga perempuan. Ada juga yang belis, tapi itu beberapa daerah kecil. Oh, ternyata begitu ya. Saya kira di NTT kita ini selama ini cuma patrilineal kayak begitu. Ternyata ada juga matrilineal. Wah, Tidak. Di kita sini matrilineal. Masuk ke tradisi mama, ada pernikahan adat itu. Jadi setelah menikah, ini saya cerita keluarga saya. Waktu bapak itu masuk ke, jadi ada dua marga mama itu marganya Fahid. Kalau marganya bapak, marganya Koa. Itu marga TTU. Bapak itu orang TTU. Nah, setelah menikah, bapak masuk menjadi keluarga mama. Masuk dalam tradisinya mama, tapi marga tetap ikut marganya bapak. Jadi saya marga tetap Koa. Itu marganya bapak, meskipun bapak menikah masuk ke dalam tradisinya mama. oh begitu. Jadi tetap ada bagian dari laki-lakinya yang di ini ya, yang dipertahankan gitu seperti marga. Jadi kak buat laki-laki, kalian laki-laki kalau yang
yang selama ini mengeluh terus tentang belis, sebaiknya kalian cari orang Malaka saja, biar aman. Gampang. Orang Malaka itu gampang. Nah, yang saingnya yang seti itu, keluarnya yang susah. Keluarnya yang susah ya. Itu laki-laki yang ini apa namanya? Datanya gampang. Kenapa saya punya niat sekali untuk bicara soal belis-belis yang ada di NTT itu gara-gara saya sering lihat ini apa namanya, manusia tidak punya otak ini, manusia tidak punya otak ini yang ada di Instagram, mereka bikin ini apa namanya, meme begitu buat TikTok segala macam. Meme. Terus ya, mereka bilang begini, kalau kakak sudah cinta apapun ini jalannya pasti kakak ini apa, kakak tembus. Omong kosong saya bilang. Enak. Itu lari tuh. Kalau saya bilang ya, kalau kita pemikirannya secara logis, saya bilang itu omong kosong. Karena cinta saja tidak bisa buat beli-belis. Kalau orang tuanya keras kepala, bagaimana? Soalnya kan di setiap apa namanya, setiap daerah kita di NTT itu kan ada, maksudnya kayak orang menilai apa namanya, keluarga memberikan nilai belis itu kan tergantung, ada yang bilang kalau dari pendidikan anak perempuannya kayak begitu, misalnya anak saya ini sudah S2 loh, tidak bisa kau datang di saya punya rumah begitu terus bawa kau punya cinta bilang kau mau ini nikah dengan saya punya anak, ya kan? Makan cinta kan? Makan itu cinta. Terus kita bilang lagi kalau apa namanya, soal nama baik biasanya kalau apalagi untuk orang Sumba gitu. Kalau saya bilang orang Sumba itu nama baik itu dijaga sekali gitu. Jadi kayak kita bilang mau bawa cinta saja itu kosong. Nah, tapi caranya itu dari anak perempuannya sendiri. Bagaimana cara anak perempuannya itu berbicara kepada orang tuanya, kalau saya bilang. Intinya komunikasi berarti ya. Intinya komunikasi. Misalnya kan kalau orang Sumba ya, saya bilang yang berpegangan kuat di situ untuk pernikahan itu saudara laki-lakinya. Saudara. Jadi kayak apa namanya? Komunikasi antara si perempuan ini dan laki-lakinya ini ke keluarga itu sebenarnya harus lebih kuat untuk melewati yang namanya belis yang mahal ini sebenarnya. Kalau saya bilang. Nah, kan apa namanya? Misalnya biasanya ini terjadi di Sumba. Dari pihak keluarga perempuan minta 50 ekor. Saya bilang saja. Pihak keluarga perempuan minta 50 ekor, kemudian diiakan oleh pihak laki-laki. Tetapi dalam pas hari hanya hewan-hewan itu tidak sampai datang gitu, tidak bisa ditepati. Misalnya kita bilang saja yang ada hewan saat itu 25 ekor. Nah, kemudian ada perjanjian ya antara kedua belah pihak keluarga ini. Katanya nanti apa namanya, belisnya itu bisa dibayar secara perlahan gitu, kayak sistemnya itu apa namanya, ngutang gitu, bayar sambil jalan gitu. Nah, dengan perjanjian itu anak perempuannya itu boleh ikut ke laki-laki, sistem utang ya. Sistem utangnya itu. Nah, di sini logikanya kalau laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama, kemudian mereka sudah sebagai suami istri ya, kita bilang sudah sebagai suami istri, perempuan ini kan tidak mungkin nanti ketika laki-lakinya ini mau bayar belisnya, tidak mungkin kan dia biarkan suaminya untuk bekerja sendiri untuk bayar belisnya dia kan. Tidak mungkin kan. Nah, saya harus bantu suami saya ini untuk bekerja begitu, tidak mungkin dia biarkan sendiri. Nah, di sini secara kita mau bilang secara langsung atau tidak langsung juga, orang tua sudah memberikan beban ke anak perempuan mereka yang seharusnya tidak perlu dari awal gitu. Mereka sudah kasih beban di anak perempuannya. Anak juga ikut terbeban gitu. Anak perempuannya juga ikut terbeban. Gitu. Jadi
itu sebenarnya alasan saya kenapa saya cenderung tidak setuju dengan itu. Tidak setuju dengan itu. Kenapa ujung-ujungnya anak apa namanya, mereka mau anak perempuannya itu sengsara begitu? Kenapa mereka mau anak perempuannya itu sengsara? Kalau pemahaman kalau kita mau bilang apa namanya, itu tradisi, ya sedikit tidaknya orang tua juga memahami kalau nanti anak perempuan mereka itu tinggal bersama calon suaminya itu begitu. Kenapa hal-hal yang kayak utang begitu, utang adat yang sebenarnya tidak perlu ada dari awal, kenapa tidak dihilangkan saja? Itu yang jadi masalah sekali buat saya selama ini gitu. Makanya di rumah itu saya sendiri keras soal itu. Pokoknya kalau nanti saya susah, saya punya adik perempuan tidak boleh susah dong. Iya. Saya mau memasukkan pikiran kayak begini ke orang lain juga, biar kita tidak sama-sama susah gara-gara belis yang katanya wah itu. Kalau Febri bagaimana? Sabar dulu. Tapi begini, belis itu kan sudah menjadi mekanisme budaya di NTT. Jadi mau tidak mau, entah kau suka atau tidak suka, kau harus menjalani itu. Selama kau berdarah NTT, belis itu akan tetap ada, Om. Jadi kalau menurut saya kurang sependapat ketika Om bilang bagaimana nanti dia misalnya dia punya anak kemudian dia melakukan hal yang sama atau sebaliknya. Tapi ini memang sudah terjadi, Om, dan jadi budaya. Kalau Om tidak mau melaksanakan itu, ya mau tidak mau Om harus keluar dari NTT lah. Mau tinggal di mana, di Kongo mungkin atau Zimbabwe, terserah Om begitu maksudnya. Jadi susah. Selama Om ada di NTT, Om harus terima apapun yang ya sudah, mau bagaimana. Begini. Istilahnya hukum adat ya. Begitu menurut saya. Begini ya saya bilang. Tidak semua apa namanya, budaya yang kita punya dan selama ini kita anggap benar itu relevan lagi dengan masa sekarang begitu. Tidak relevan lagi kalau saya bilang saya. Kenapa? Karena permasalahan itu tadi, kalau kita bilang saja. Kalau bahasa tidak relevan itu kayaknya ada poin-poinnya masuk sih, Andres. Iya. Soal kan itu kok tradisi itu muncul kan dia ikut waktu sebenarnya. Cuma ya itu tadi. Kita kalau mau frontal mau paksa ini tidak boleh, ini bisa. Soalnya ini berkenaan dengan keluarga besar, tidak hanya berkenaan dengan keluarga dalam rumah, itu saja. Kalau misalnya kalau soal dalam rumah kita komunikasinya mudah. Cuma kalau sudah mulai berhubungan dengan keluarga besar, itu akan jadi rumit. Bersyukur kalau misalnya dalam keluarga itu, umumnya dalam keluarga besar itu orang yang mengerti semua, orang yang latarnya orang yang punya sepaham yang kita lah, maksudnya pahamnya lebih maju. Kalau masih keras dengan tradisi akan jadi rumit. Biar satu orang saja yang keras dan semua di dalam itu sudah maju, itu juga masih ada kendala. Apalagi terbalik keadaannya, kita sendiri yang maju sementara yang lain masih dengan terkungkung dengan tradisi yang lama. Hanya itu, makanya tetap kembali beberapa poin yang tadi Andi sebut itu ada semua. Kayak misalnya tentang tadi relevansi dengan yang keadaan sekarang, terus soal nanti setelah menikah malah menyiksa, itu mungkin ada semua poin-poin yang begitu. Terus gengsi keluarga juga salah satu yang sering orang pakai untuk tekan harga belis itu. Sebenarnya paham, kita anggap bahasa belis bilang ada frontalnya, kita bilang menjual manusia misalnya, bahasa yang dalam tanda petik ya. Tapi paham belis sendiri di setiap daerah di dasar tidak arah dari belis itu tidak selalu sama. Kita yang di juga tidak selalu sama. Apa berlakunya belis itu apa, terus keterkaitan bagaimana setelah menikah dengan belis ini, itu hampir tidak sama. Bahkan di dalam Malaka saja ada beberapa tradisi belis yang berbeda-beda gitu. Saya belis sama, tapi dia punya praktisnya tidak sama.
memang kalau menimbang tadi Anies bilang yang relevansi memang cocok sih. Hanya itu pertimbangan tadi yang itu tidak bisa langsung tiba-tiba berubah. Pasti dia pelan-pelan bisa mungkin. Tapi kalau mau langsung itu agak agak rumit. Cara frontal yang orang yang dasarnya tidak gampang menerima pernyataan frontal akan ribet. Iya, sebenarnya begitu. Nah, makanya ide-idenya saya ini saya bilang kita memasuki sedikit tidaknya salah satu unsur yang ada di ini dalam keluarga gitu yang paling terutama itu perempuannya sendiri gitu. Dan bagaimana dia nantinya menjelaskan ke orang tuanya. Misalkan kalau belisnya terlalu mahal begitu, belisnya terlalu mahal terus nanti dia tinggal dengan laki-lakinya setelah menikah, kemudian mereka cuma makan garam, bagaimana ceritanya gitu. Itu sudah yang sebenarnya itu perlu perubahan sebenarnya. Yang tadi kalau lanjut. Kalau ya begini, misalnya kalau untuk perubahan terhadap belis, iya maksudnya zaman kan pasti berkembang. Ya di mana budaya kadang-kadang berusaha menyesuaikan dengan zaman. Cuma yang tadi Kevin bilang, dalam belis itu biasanya dalam acara adat itu tuh tidak cuma mempertemukan keluarga inti dari keluarga inti laki-laki dengan perempuan, tapi melibatkan orang banyak. Nah, yang biasanya jadi yang memutuskan untuk 10 ekor kuda, 15 ekor kambing ini bukan dari orang tua kandung masalahnya. Biasanya dari omnya, neneknya, kakeknya atau siapapun di luar keluarga inti. Nah, itu menjadi persoalan. Yang mereka cari tahu misalnya kisah cinta antara misalnya Andris dengan si A sudah terjalin sejak lama. Cuma karena omnya berpikir, persetan kamu sudah lama mau saling cinta, tapi maunya 50 ekor kuda. Itu persoalannya sebenarnya di keluarga besar ini. Nah, memang agak beda-beda tipis sih, beda tipis. Kadang-kadang saya juga berpikir, yang menikah kan 2 orang ini. Tapi juga kadang-kadang saya berpikir, yang menikah kan bukan hanya 2 orang ini. Yang dinikahkan adalah 2 keluarga besar ini. Nah, itu 2 paham yang saling bertabrak kadang-kadang soal itu nilai-nilai. Jadi kadang-kadang kita pikir untuk pembelaan tertentu kita bilang yang menikah 2 orang. Untuk pembelaan tertentu juga kita bisa bilang yang menikah ini tidak hanya 2 orang, tapi 2 suku besar, 2 keluarga besar. Iya, betul. Nah, ini yang jadi masalah besar sekali kalau di ini ya, di NTT. Saya kembali lagi ya ke latar belakang budaya orang Sumba. Nah, kalau sini kita tidak terlalu banyak sih. Di sini misalnya kayak begini. Boleh. Coba sharingkan. Misalnya ini ya. Ini belisnya saya punya mama dulu ini sudah lunas. Sudah dilunaskan oleh bapak saya. Nah, kemudian saya punya adik perempuan. Dia mau menikah. Nah, yang punya tanggung jawab penuh di situ yaitu saya. Yang punya tanggung jawab yang punya tanggung jawab penuh untuk menentukan berapa belisnya itu saya dan bapak begitu. Oh ya. Nah, ada kejadian beda di mana om itu bertanggung jawab penuh, bukan orang tua kandung dari perempuan, omnya. Itu apabila belis dari mama saya ini belum dibayar. Dibayar. Nah, atau dari sisi lain kita bilang kawin masuk atau matrilineal. Gitu. Nah, di situ om itu punya tanggung jawab penuh, bukan bapak lagi. Gitu. Jadi nanti yang menerima belis itu dari om semua. Om itu mau mintanya berapapun itu terserah dia. Kalau keadaannya seperti itu. Itu yang sering terjadi di Sumba ya, saya bilang. Yang tadi saya bilang itu misalnya ini dari pihak keluarga perempuan minta 50 ekor, kemudian pada hari hanya itu yang ada cuma 25 ekor, kemudian dibayarnya itu nanti kita sistemnya itu ngutang kayak gitu, angsuran kayak gitu kan. Nah, itu di situ di dalam keadaan itu di situ om yang ini nantinya kalau mereka punya anak perempuan, om yang punya tanggung jawab di situ. Kalau ngutang, kalau tidak langsung lunas, itu orang omnya masih urus semua ya.
Ah. Oh, Kalau gitu ya. kalau di apa namanya, kalau sudah diselesaikan semua belisnya, itu artinya saudara laki-laki dari pihak Mama. wanita yang menikah itu yang punya tanggung jawab penuh gitu. Kalau di Sumba, Andres, ya. mau tanya sedikit. Terus kalau misalnya keputusan adat itu tuh misalnya dia belum lunas hutang tuh dia tetap dilibatkan tidak, kayak misalnya ada acara apa begitu tetap dipanggil untuk ikut bahas soal adat atau Iya, tidak? tetap. Kan dia masih ada utang nih. Heeh. Oh, tetap dipanggil tapi. Iya. Berarti dia tetap ada dia punya hak toh di itu keluarga toh. Iya. Tetap ada. Apa namanya? Biasanya sih mereka mengistilahkan kalau di Sumba yang diistilahkan kayak kenapa tidak dibayar lunas supaya hubungan keluarga itu tetap jalan gitu. Istilahnya mereka bilang begitu. Katanya biar hubungan keluarga itu tetap kuat begitu karena adanya ikatan utang itu tadi. Itu. Jadi tidak lunas gitu ya. Nah, jadi tidak lunas. Biar hubungan keluarga itu berputar terus di situ katanya. Itu sebenarnya pertanyaan juga sih Andres yang itu. Ada memangnya kalau misalnya kita bayar lunas diizinkan? Nah, ini yang jadi Ada masalah. beberapa keluarga yang bayar lunas itu kita bayar lunas katakanlah bahasanya gitu ya. Bayar lunas itu memang keluarganya perempuan mengizinkan. Ada juga yang mengizinkan gitu. Kita di sini istilahnya belis putus kalau di tradisi ada beberapa keluarga yang begitu sih. Nah, kalau untuk Sumba sendiri itu sampai ada istilahnya itu kita bilang kasih pindah perempuan. Nah, di situ artinya di situ artinya itu perempuan apa istrinya itu secara sah pindah ke suku laki-laki gitu. Secara sah gitu. Jadi dia untuk suku segala macam itu tidak ada hubungan lagi dengan ini apa namanya keluarganya sendiri gitu. Untuk suku. Makanya ada kemudian dari hal itu muncul ada istilahnya anak om. Nikah dengan anak om. Dari mama punya saudara laki-laki, punya anak gitu. Anak dari saudara laki-laki mama itu bisa dari itu kita bisa nikahin gitu. Oh, begitu ya. Nikah sepupu ada. Iya. Karena secara adat itu juga ada kok. Sukunya itu sudah putus gitu. Oh, sukunya sudah beda. Sudah beda. Mama kan jadi kita mau suku gitu toh. Iya. Jadi yang dari saudara laki-lakinya mama itu anak-anaknya itu bisa dinikahi lagi gitu. Kalau yang saya tangkap itu ada bentur sedikit sih, maksudnya dengan tradisi. Ini saya tidak tahu, saya tahu sedikit sih tentang kita gereja dengan gereja Katolik. Dari sisi kesehatan katanya waktu dulu pelajarannya begitu. Itu kan kita masih punya hubungan darah langsung, meskipun secara adat tidak ada hubungan, tapi darah langsung juga ada. Sepupu kandung toh, itu maksudnya. Iya. Jadi kita pun darah dengan dia masih ada keterkaitan. Masih. Iya. Itu sudah jadi pembahasan sendiri itu kalangan orang Sumba sendiri gitu. Sudah jadi. Karena agama Katolik kalau tentunya pasti larang, tapi tidak tahu ya praktisnya bagaimana di sana. Iya. Sampai sekarang. Kalau di sorry Andres. Kalau bisa kalau saya bilang di Sumba sampai sekarang itu masih ada. Begitu. Tapi apa namanya yang menjalankan itu tidak banyak juga sih. Biasanya alasannya itu karena itu tadi yang saya bilang biar hubungan keluarga itu berputar di situ. Terus hewannya itu hewan belisnya itu di situ saja. Begitu. Di situ saja. Tidak pindah. Gitu. Hartanya itu ya berputar dalam keluarga besar itu sendiri gitu. Tidak ke orang lain lagi. Ini kan nikah di dalam keluarga sangat biar seputar itu aja. Monopoli hartanya itu tetap dalam keluarga. Monopoli ya gitu. Kalau Febri sendiri bagaimana? Kenapa? Kalau di Manggarai itu sistemnya itu bagaimana? Sama. Kalau di Manggarai itu dia menikahi keskupu. Jadi istilahnya kalau di Manggarai itu namanya tungku. Kalau istilahnya Om tadi beda, mungkin beda istilah. Tapi pelaksanaannya sama. Cuma sekarang rata-rata sudah tidak ada yang menjalankan kayak begitu. Tapi kalau Om
ke kampung-kampung kayak misalnya di pelosok-pelosok Manggarai yang sudah tua umurnya orang-orangnya itu biasanya ada yang memang karena pernikahannya itu karena itu tungku. Jadi tidak tahu dulu toh soal pernikahan begitu tuh. Kayaknya imam tuh memaklumi mungkin ya dalam tanda kutip mungkin memaklumi Terisi ya, tempat sebagai pemakluman saja. Kenapa? tradisi setempat. Iya. Kayak tradisi semata. Tapi sebenarnya benar juga sih. Sebenarnya kan walaupun mungkin agak jauh, bukan satu keturunan darah langsung turunan, tapi itu kan masih ada satu darah nenek kan. Ya. Yang sebenarnya tidak boleh sebenarnya kalau aturannya itu kan tetap perkawinan. Saudara kalau kita lihat itu. Soalnya jaraknya terlalu dekat. Kemungkinan artinya mungkin romo ke pastor itu dikasih atau akhirnya tidak memaklumi bisa. Tidak mungkin mereka hanya iya begitu sih, pasti ada penegasan tertentu. Di Sumba sendiri itu sudah ditegaskan ya sampai apa namanya dibuatkan filmnya itu kayak kita tidak boleh menikahi anak om segala macam kayak gitu. Oh, bikin film ya? Sudah sampai dibuat filmnya itu. Itu Sayap Tersangkar kalau tidak salah judulnya. Oh, Sayap Tersangkar. Jadi ceritanya itu agak lucu sih sebenarnya gitu. Tapi memang apa namanya dari pihak gereja sendiri punya poin yang benar. Punya poin yang benar karena alasan medis tadi itu. Alasan medis. Tidak itu terlalu dekat gitu. Kalau dua kakak adik kayak misalnya saya dengan si A misalnya. KFN mungkin. Misalnya sering FN. Kami dua menikah di rumah yang sama itu masih boleh. Meskipun secara agama tidak boleh. Menikah di rumah yang sama maksudnya kakak? Ya saya dengan Kak Chandra misalnya toh. FN dengan Kak Chandra Pari misalnya. Itu secara medis masih boleh. Kami dua tidak ada hubungan darah semua. Kempu anak itu tadi tidak. Oh iya benar. Itu secara medis secara agama malah boleh. Cuma hanya karena kita punya hal tradisi malah yang tidak boleh. Iya. Itu menikah. Iya benar. Tradisi tidak boleh. Malah itu boleh kalau menurut medis. Wih, saya kayak orang medis. Iya, justru itu lebih bagus. Memang betul Kak. Iya. Secara adat yang tidak mengizinkan malah. Malah adat begitu. Adat yang tidak mengizinkan. Dan sosial juga larang itu. Bukan larang sih, itu nanti jadinya bukan sanksi sih, tapi sanksi sosial saya kita sebut. Orang nanti lihat, macam tidak ada perempuan lain lagi gitu, bahasanya. Ini sih yang kita atau di perempuan masuk tidak laki-laki lain lagi. Kamu ambil dalam rumah yang sama sih. Tapi secara medis masih bisa nyambung. Masih bisa. Iya. Ini sudah yang saya bilang apa yang saya jadi protes, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dalam gereja bilang begitu kan, tapi gereja sendiri malah memisahkan gitu. Bukan gereja saya bilang. Itu malah yang beda agama maksudnya ya. Yang beda. Iya. Tapi memang kadang-kadang Cuma kan ada hukum gereja om. Ya itu mereka itu yang masalahnya. Hukum gereja itu dibuat oleh manusia atau oleh Tuhan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa om? Hukum gereja itu dibuat oleh manusia atau dibuat oleh Tuhan? Oleh manusia. Kalau saya. Jawabannya begini. Kalau saya begini om. Jawabannya dibuat oleh manusia yang merasa dirinya Tuhan. Itu sudah jawab sendiri. Bilang itu buatan manusia. Kalau saya bilang begitu. Dibuat oleh manusia. Kalau saya yang dibuat oleh manusia tapi merasa dirinya Tuhan. Mungkin podcast kita untuk hari ini cukup sampai di situ dulu. Semoga teman-teman mendapatkan nilai positif baru dari podcast kita hari ini mengenai Belis dan bagaimana teman-teman harusnya bertindak. Oke. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan kalau teman-teman punya komentar mengenai Belis silakan berkomentar, atau punya pendapat lain mungkin silakan berkomentar. Tidak ada larangan memang. Assalamualaikum.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.